Saya mengenal kandang ayam udah jauh-jauh hari, tapi diajak ke sini saya masih sibuk dengan kegiatan saya di cabang olahraga saya. Jadi belum sempat. Nah, awal-awal tahun ini baru saya gabung ke kandang ayam. Saya ngelihat kandang ayam ini isinya monster-monsternya wartawan-wartawan olahraga Indonesia yang ya agak gila orang-orangnya. Ada yang pernah kena stroke 2 kali, hampir mati. Ya moga-moga jangan deh, karena ilmunya belum kita serap semuanya. Nah, di kandang ayam ini tempat diskusi, mengeluarkan inspirasi positif untuk menyiasati bagaimana bangsa ini dikembangkan sumber daya manusianya. Kalau saat membahas di kandang ayam ini, kalau pas serius ya serius. Tapi kalau pas ngehek ya semuanya ngehek semua tuh yang diajak ngobrol gitu. Ya. Jadi buat saya kandang ayam adalah tempat inspirasi buat kita yang ingin membangun bangsa di olahraga tapi. Mas Toro, jangan cepat mati, ilmunya belum gua ambil. Oke? Salam kandang ayam. Ya, kandang ayam adalah sebuah komunitas persaudaraan ya. Tempat kumpul para wartawan. Tepatnya pensiunan wartawan. Purnawirawan wartawan, tapi seiring dengan waktu tidak hanya wartawan yang kesini, banyak teman-teman lain, atlet, kemudian aktivis, pemusik, artis, dan lain-lain lah. Sehingga rasa persaudaraan yang dibangun di sini itu luar biasa. Saya menyebutnya kaisar kandang ayam, itu Mbah Coco, itu punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, apapun yang dia punya, dia keluarin. Bahkan dia ajak makan, dia siapkan kopi, dia siapkan makanan ringan, kepala ikan juga dari bos pemancing, ya kan? Ini luar biasa. Jadi tidak ada tempat seasik ini, tidak ada tempat yang silaturahminya luar biasa. Awalnya ini kan Gilbol ya, komunitas penggila bola. Kemudian kita punya pengusaha yang cukup besar dari Semarang. Dia datang ke sini, dia melihat kok tempat ini begitu kumuh, begitu semrawut, sehingga dia menyebut ini sebagai kandang ayam. Nah, meskipun dia menyebut sebagai kandang ayam, tapi ini tempat paling nyaman bagi dia waktu itu. Dia sempat nyewa rumah di kawasan Blok S, rumah yang cukup mewah, tapi faktanya dia lebih banyak ke sini. Kadang-kadang tidur di sini, dan dia merasa sangat nyaman. Boleh sebut nama nggak? Itu Pak Suryadi, seorang pengusaha, dia pemegang lisensi importir wine, dan dia punya rumah wine di Semarang. Secara ekonomi dia sangat mapan. Kita tidak menganggap dia sebagai pengusaha, dia tetap kita anggap sebagai kawan kita. Bahkan ketika makan, kalau kita punya uang kita traktir dia, meskipun lebih banyak dia traktir kita gitu kan. Tapi kita yang merasa fine, kita merasa equal sama dia dan dia nyaman. Kalau dia punya duit, dia traktir kita. Kalau kita punya duit, kita traktir dia. Jadi dialah yang menyebut ini sebagai kandang ayam, sehingga orang-orang ikut dengan dia menyebut ini kandang ayam. Nah, kemudian kandang ayam berkembang luas di media sosial ya. Awalnya orang selalu bertanya, itu apa kandang ayam? Apa? Sehingga orang-orang tertarik, pengen kesini, apa sih kandang ayam? Ngelihat gitu ya. Dan beberapa wartawan TV yang datang ke sini mewawancarai saya, mereka malah terpesona dengan kondisi kandang ayam. Dan sering sekali setiap habis wawancara mereka selfie di sini. Bahkan Haiman, presenter terkenal, ketika wawancara saya di sini, dia merasa nyaman. Wah, ini unik sekali katanya tempat ini. Nah, dia selfie juga di sini gitu ya. Dan yang paling menarik kemarin, di pintu masuk itu kan ada tulisan kandang ayam. Tamunya ternyata bukan hanya manusia, 3 ekor bebek betina datang ke situ. Untungnya pintunya tertutup dan orang nggak ada. Kalau misalnya ada orang pintu terbuka, pasti 3 bebek itu juga pingin bergaul di kandang ayam. Nah, itu menarik sekali tuh. Di sini banyak tokoh-tokoh
yang punya pemikiran brilian. Saya secara pribadi berharap komunitas kandang ayam ini bisa memunculkan gagasan itu, kemudian memunculkan potensi-potensi ekonomi masing-masing lah dulu ya, sehingga mereka bisa survive dalam kehidupan. Nah, contohnya sampean kan melakukan inovasi-inovasi sehingga mendapatkan sumber daya ekonomi dan bisa survive. Saya kira itu jangka pendeknya kita bisa survive, jangka panjangnya kita bisa melahirkan peradaban baru yang lebih tertib. Mbah Coco itu temanku sejak mulai dari SD, SMP, SMA, terus pisah SMA, satu kelas terus selama kami berteman. Dan kami berteman sama satu lagi namanya Gari Nugroho, saudara itu. Ya. Pengalaman kami berteman dari mulai SD itu dia bandel banget, suka gelut. Ya. SMP juga sama, suka gelut. Anak SMP zaman waktu itu tahun 70-an, 76, 73, belum ada yang berani pacaran. Dia kelas 1 SMP sudah berani pacaran. Gitu. Pacarannya ngumpet. Dulu kami di sekolah Katolik, Santo Yuris, itu kan pohon cemaranya besar-besar. Dia pacarannya itu berdiri di belakang pohon cemara. Itu masih naik sepeda. Terus berlanjut, ketemu lagi di Jakarta, kaget. Ternyata dia punya komunitas kandang ayam ini yang saya salut sebetulnya dari Mbah Coco adalah ide, gagasan, dan kreativitas dia, terutama dari sisi sepak bola. Ya, banyak sekali buku-buku dia juga kami terbitkan. Salah satu yang menarik pada waktu itu saya kaget, buku Dosa-dosa Nurdin Halid. Dan ada lagi satu buku yang pada waktu Kongres PSSI di Malang itu juga kami terbitkan. Ada banyak sekali buku-bukunya yang ditulis Mbah Coco kami terbitkan. Dan sekarang ini ada 3 buku yang ditulis Mbah Coco dan kawan-kawan tentang Pak Jokowi. Judulnya Jokowi di Mata Perempuan, Jokowi Diplomasi Emas, ya. Satunya lagi Kerja. Ada 3. Fenomena betul karena di situ banyak sekali foto-foto tentang Pak Jokowi dan atas inisiatif Mbah Coco sehingga buku itu sudah tinggal dicetak. Gila bola. Kalau disingkat Gilbol. Itu aku bikin, lupa tahun berapa, liriknya yang bikin W.S. Rendra. Dan lagu ini saya persembahkan untuk cucumiuchannel.com. Moga mantap. Gila bola. Mas, ditutup langsung pakai itu lagi, Mas. Sah-sah juga, baik juga. Untuk sampai bikin buku sampai itu mungkin karena fanatik ya. Tapi aku juga ada temen, bukan satu aja, bukan ke satu orang aja. Jadi dia tuh pingin angan-angan buat banyak musisi Indonesia, sampai ingin bikin museum juga. Jadi sampai misalnya bikin kamar villa gitu ya, cottage kan, itu salah satu kamar, ini God Bless misalnya gitu. Jadi semua ada di God Bless, tempat foto atau sampai lagu-lagunya itu bisa. Nanti di cottage lain itu blues mungkin gitu ya, terus semuanya tuh isinya blues semua, terus banyak bikin banyak gitu. Nggak ada yang modern di kandang ayam ini, tapi gue heran kenapa semua betah. Ini kayak barusan aku bikin juga nih ya, tulisan gitu ya. Mungkin seorang penulis kayak gue gitu ya, banyak persamaannya lah. Itu kadang-kadang spontanitas, kadang-kadang memang suasana batinnya lagi gelisah gitu ya, melihat situasi
sebetulnya di Facebook pribadi gue ini gini, orang karena sudah melihat, membaca bahwa gue ini pasti getol banget di sepak bola gitu ya, sepak bola nasional. Tapi sebetulnya hampir semua masalah di Republik ini gue pernah nulis. Kesenian, budaya, politik, ekonomi, human, penemuan-penemuan baru, terus filsafat, pernah gue tulis semuanya. Cuman kebetulan aja 5 tahun terakhir ini intens di sepak bola. Tapi gue ngerasa gue bukan penulis bola, gue penulis apa saja. Ketika gue nyaman dan gelisah melihat Indonesia, pasti gue nulis. Tapi ketika gue juga merasa kaget, surprise, bangga, seperti hari ini gitu ya, gue merasa bisa menulis itu. Bahkan seminggu terakhir ini ada tulisan Kandang Ayam Award. Mulai hari ini tadi gue nulis untuk 3 edisi berikutnya, gue udah nulis 3.